Shalom pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kasih bersama saya Pendeta George Marso Daniel. Acara Renungan Kasih yang kita ikuti hari ini, kita akan lanjutkan percakapan kita di seputar topik tentang apa yang menjadi alasan dasar dari kematian Kristus, kerelaannya disalibkan dan mati bagi kita. Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat dari beberapa bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dan Roma pasal 3 ayat yang ke-24 berkata, oleh kasih karunia anugerahnya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-28, kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kebenaran ini, saya mengajak pemirsa untuk tunduk kepala kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu, ya Allah kami dan Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini sekali lagi. Karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, kami sekali lagi duduk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami belajar tentang siapakah Yesus dan apa yang telah dikerjakannya bagi kami. Dan mengapa Dia rela menderita, disalibkan dan mati bagi kami. Hari ini kami akan meneruskan percakapan kami di seputar kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Berbicaralah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus yang punya firman hidup ini kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang topik yang saya ingin sampaikan tentang alasan yang ketujuh. Alasan yang ketujuh, mengapa Yesus rela menderita, Yesus rela disalibkan, rela mati di atas kayu salib bagi kita. Alasan yang ketujuh adalah untuk memberikan dasar bagi pembenaran kita. Sekali lagi, untuk memberikan dasar, landasan bagi pembenaran kita. Dari beberapa ayat yang kita baca tadi dalam Roma pasal 9 pasal 5 ayat yang ke-9, kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dalam Roma pasal 3 ayat 24 dan ayat yang ke-28 berkata, oleh kasih karunia Allah kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi kita yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Pemirsa yang saya kasihi, berbicara mengenai dasar bagi pembenaran kita adalah sangat indah tatkala Alkitab berkata tentang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi manusia, kita semua telah dibenarkan, yang percaya kepada Kristus telah dibenarkan di hadapan Allah dan diampuni oleh Allah. Bukanlah dua hal yang identik. Sekali lagi, dibenarkan di hadapan Allah dan diampuni oleh Allah bukanlah dua hal yang identik. Yang pertama, dibenarkan di pengadilan tidak sama dengan diampuni. Diampuni ini menunjukkan bahwa saya bersalah, tetapi kejahatan saya tidak dituntut atas diri saya lagi. Jadi diampuni ini menunjukkan bahwa saya memang benar bersalah. Tetapi kejahatan yang menjadikan saya bersalah
tidak dituntut lagi atas diri saya. Jadi dibenarkan ini menunjukkan bahwa saya telah diadili dan ditemukan tidak bersalah. Jadi saya benar. Sekali lagi, saya benar. Bukan karena kebenaran saya, tetapi karena dibenarkan oleh Sang Kebenaran. Saya terbukti benar. Hakimnya telah memutuskan tidak bersalah. Haleluya. Pemirsa yang kekasih, ini pernyataan firman Allah. Dan semua ini telah dikerjakan oleh Kristus. Dan alasannya mengapa dia siap menanggung semua ini. Karena dia memberikan dasar, landasan bagi pembenaran kita. Pembenaran ini merupakan tindakan hukum. Jadi pembenaran ini berarti menyatakan bahwa seseorang tidak bersalah. Pembenaran ini merupakan ketentuan hukum. Jadi keputusan tidak bersalah tidak membuat seseorang benar. Sekali lagi, keputusan tidak bersalah tidak membuat seseorang benar. Hanya menyatakan seseorang itu benar. Jadi saya ulang kalimat yang sangat penting ini. Jadi keputusan tidak bersalah tidak membuat seseorang benar. Hanya menyatakan seseorang itu benar. Jadi keputusan tersebut, pemirsa, ini didasarkan pada kondisi orang tersebut sebagai orang yang benar. Kita tidak melihat hal ini dengan jelas ketika Alkitab berbicara mengenai tanggapan orang banyak terhadap pelanggaran Yesus, di mana mereka mengakui kebenaran, membenarkan Allah dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-29. Jadi hal tersebut tidak berarti mereka membuat Allah menjadi benar karena Allah memang benar. Hal tersebut berarti mereka menyatakan Allah adalah benar. Jadi pemirsa yang kekasih, perubahan yang kita alami ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bukanlah pembenaran. Alkitab menyebutnya pengudusan. Jadi pembenaran sama sekali bukan suatu proses. Pembenaran adalah suatu pernyataan yang terjadi dalam sekejap yang telah dinyatakan oleh Allah melalui kematian Kristus bagi saya dan pemirsa. Jadi pembenaran adalah suatu keputusan hukum. Tidak bersalah. Dan ini benar. Karena itu para pemirsa, tatkala Allah berkata engkau dibenarkan, ini adalah keputusan hukum Allah. Tidak bersalah, engkau benar. Cara umum biasanya untuk dibenarkan dalam sebuah sidang adalah dengan menaati hukum. Pada saat itu juri dan hakim hanya menyatakan hal yang memang Anda lakukan. Anda menaati hukum, maka Anda dibenarkan. Mereka membenarkan Anda karena Anda memenuhi persyaratan hukum. Tetapi di dalam pengadilan Allah, sekali lagi, di dalam pengadilan Allah, kita tidak menaati hukum untuk dibenarkan. Tetapi pembenaran melalui kematian Kristuslah yang membenarkan kita, sehingga kita menjadi orang benar. Oleh karena itu pemirsa yang kekasih, pembenaran ini berdasarkan cara yang umum. Sama sekali tidak mungkin. Alkitab berkata bahwa membenarkan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-15. Tetapi yang menakjubkan di sini adalah bahwa Alkitab juga berkata bahwa dikarenakan Yesus, dikarenakan Kristus, Allah membenarkan orang durhaka. Saya dan pemirsa telah berdosa dan Alkitab menyebutnya sebagai orang durhaka.
Tetapi tatkala orang durhaka ini beriman kepada Allah dalam Roma pasal 4 yang kelima, maka melalui kematian Kristus mereka dibenarkan. Jadi pemirsa yang kekasih, Allah melakukan hal yang kelihatannya jahat, yang mustahil. Dan kalau kita berpikir demikian, kita akan bertanya, mengapa demikian? Mengapa tidak? Atau seperti kata Alkitab, bagaimana bisa Allah menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus melalui kematian anaknya. Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Jadi pemirsa yang kekasih, ada dua alasan yang sangat penting mengapa Allah tidak melakukan hal yang jahat tatkala dia mengorbankan anak tunggalnya untuk membenarkan kita. Ada dua alasan yang sangat penting yang Alkitab jelaskan bahwa Allah benar tidak melakukan hal yang jahat. Karena Allah membenarkan mereka yang beriman kepadanya melalui Yesus Kristus. Alasan yang pertama, bahwa Kristus memberikan darahnya untuk menebus kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib telah melunasi utang ketidakbenaran kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin menekankan ini. Kematian Yesus di atas kayu salib melunasi utang ketidakbenaran kita. Jujur saudara-saudara, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat membenarkan dirinya sendiri, sebab kita telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib telah melunasi utang ketidakbenaran kita itu. Haleluya. Tetapi ini hanya berarti kesalahan kita dihapuskan. Jadi perkataan ini tidak memiliki pengertian bahwa kita adalah orang yang benar. Bukan karena kita orang benar. Hakikat sebagai orang benar. Jadi penghapusan kegagalan kita dalam menaati hukum tidak sama dengan menyatakan bahwa kita adalah orang yang taat kepada hukum. Alkitab berkata bahwa tak seorang pun manusia di muka bumi ini yang taat dan bahkan lulus dalam memenuhi persyaratan hukum. Para pemirsa yang kekasih, ketika seorang guru membatalkan, kita lihat contoh ini, misalnya di sebuah perguruan tinggi atau di sebuah pendidikan menengah atau di SD. Ketika seorang guru membatalkan nilai F dalam ujian seorang murid, tidak berarti bahwa dia menyatakan bahwa saya mendapat nilai A. Saya akan batalkan nilai F, sekarang kamu dapat nilai A. Atau kalau sebuah bank ya, jika sebuah bank membatalkan utang saya, utang Anda, tidak berarti bahwa bank tersebut menyatakan bahwa saya kaya. Atau Anda kaya. Jadi penghapusan dosa tidak sama dengan menyatakan bahwa kita benar. Penghapusan harus terjadi. Penghapusan dosa memang harus terjadi. Jadi hal ini niscaya bagi pembenaran. Tapi ada hal yang lebih dari itu lagi, yaitu yang kedua. Yang kedua sebagai alasan adalah mengapa Allah tidak melakukan hal yang jahat ketika membenarkan orang fasik, ketika membenarkan orang berdosa, ketika membenarkan orang durhaka seperti Anda dan saya. Yaitu Allah melihat ketaatan Kristus. Ketaatan anaknya yang tunggal. Dia menyediakan kebenaran yang kita perlukan
untuk dibenarkan di hadapan pengadilan Allah. Tuntutan Allah atas kita agar kita dapat memiliki hidup yang kekal, bukan semata-mata penghapusan ketidakbenaran kita, tetapi juga menegakkan dari kebenaran kita yang sempurna. Pemirsa yang kekasih, alasan ini sungguh memberikan kepada kita pengharapan bahwa memang benar tatkala Kristus rela menderita, mati, disalibkan bagi kita, Dia memberikan kepada kita dasar. Sekarang engkau telah dibenarkan. Kita dinyatakan benar oleh karena Dia yang adalah sumber kebenaran itu telah mati bagi kita. Dan sekarang Dia ada di dalam kehidupan kita. Sekarang Dia ada di dalam kehidupan Anda. Terpujilah Dia, terpujilah Tuhan. Berterima kasihlah kepadanya sebab oleh kematiannya lah kita dibenarkan. Oleh darahnya yang tercurah, oleh darahnya yang telah tertumpah, telah menghapus semua pelanggaran kita. Ini hal yang luar biasa, kekasih Tuhan. Dan kita seharusnya patut berterima kasih kepada Yesus Kristus yang telah rela menanggung semua kesalahan kita, rela menanggung semua ketidakbenaran kita, dan kita dibenarkan di dalam Dia. Dan kalau Yesus berkata bahwa engkau tidak lagi bersalah, itu oleh karena apa? Sebab Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah karena kita. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia telah menanggung semuanya untuk kebenaran kita. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu para pemirsa yang saya kasihi, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini memberikan kepada kita pengharapan tatkala kita belajar untuk taat dan setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Bukan supaya kita diselamatkan lagi. Kita sudah diselamatkan. Kita adalah anak-anak keselamatan. Kita adalah anak-anak ketebusan yang berhak masuk dalam kerajaannya yang kekal. Kristus telah membuka jalan bagi kita. Orang-orang yang tidak benar dijadikan benar. Kita tetap sebagai orang-orang berdosa, tetapi orang-orang berdosa yang dinyatakan oleh Kristus dibenarkan. Bukankah kebenaran ini sebuah kebenaran yang sangat agung? Manusia tidak mudah dan tidak gampang untuk membenarkan Anda tatkala mereka merasakan bahwa Anda berlaku tidak adil. Anda tidak berlaku setia. Bahkan semua tuntutan hukum, tuntutan dari orang yang menuntut Anda tidak Anda penuhi. Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Dia telah menanggung semua ketidakbenaran kita. Dan sekarang kita adalah anak-anak kebenaran. Hiduplah dalam kebenarannya setiap hari. Menjelang hari Kristus yang tidak lama lagi. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Dia sampai Dia datang. Pemirsa yang kekasih, kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini, kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Tahukah saudara bahwa Alkitab telah menyatakan waktunya sudah tidak lama lagi. Setialah kepadanya dan percayalah kepadanya yang telah membenarkan engkau. Agar engkau menyatakan kebenaran Kristus kepada orang-orang yang belum menerima pembenarannya. Bukan karena mereka tidak mau dibenarkan, tapi karena mereka belum pernah mendengar tentang sebuah prosesi karya agung Allah melalui Yesus Kristus yang telah membenarkan. Karena itu, pemirsa yang kekasih, tatkala engkau mendengar firman Tuhan hari ini, dan engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau belum mengakui Dia sebagai Tuhan yang telah mati, telah membebaskan engkau dari kehidupan yang tidak benar. Dan hari ini engkau telah mendengar tentang apa yang telah dikerjakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus yang telah membenarkan engkau. Dengarkanlah suara Tuhan. Sambutlah Dia. Percayalah kepadanya. Karena hanya Dialah kebenaran satu-satunya. Yesus dengan jelas mengatakan di dalam firman-Nya
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Artinya adalah Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Artinya Yesus adalah satu-satunya hidup. Tahukah saudara? Tatkala engkau tunduk dan merendahkan hatimu dan engkau berkata, Yesus, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan, jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hari ini juga, pemirsa, akan dipindahkan dari kehidupan tidak benar, dinyatakan benar. Dan firman Allah jelas memberikan kepada kita pengharapan ini. Karena itu jangan ragu dan jangan khawatir tatkala engkau mengaku Yesus sebagai jalan kebenaranmu. Engkau telah berada dalam kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya sampai Dia datang. Terpujilah Tuhan yang oleh firman-Nya telah sampai kepada kita hari ini. Kiranya kebenaran ini meneguhkan kita sekali lagi, menguatkan kita yang telah percaya kepada Kristus. Bagi pemirsa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ambillah sikap dan ambil keputusan sekarang ini, sebab Allah Bapa sedang menantikan engkau. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, kami memuji Engkau, kami bersyukur oleh karena hari ini, sekali lagi, kami telah belajar dari kebenaran-Mu. Kami menyambut firman-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Benar, telah membenarkan kami yang berdosa dan durhaka, fasik di hadapan-Mu. Sekarang kami menjadi orang-orang yang telah dibenarkan. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa kembali dalam acara yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.